Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz di video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Di sini Ustadz akan melanjutkan tentang akar historis rumusan dari Islam berkemajuan itu. Nah, dalam beberapa sumber dijelaskan bahwa istilah berkemajuan atau maju telah melekat pada gerakan Muhammadiyah, yaitu organisasi Muhammadiyah itu sendiri sejak awal terbentuknya, yaitu pada tahun 1912. Itu tercantum kata memajukan atau frasa tujuan dari Muhammadiyah itu sendiri. Nah, selain itu istilah berkemajuan juga sangat sering diungkapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dalam perjalanan Muhammadiyahnya, salah satu pernyataannya itu beliau mengatakan bahwa dadio kiai sing berkemajuan, dadio kiai sing kemajuan lan ojo kesel-kesel nganggoni nyambut gawe ke Muhammadiyah. Nah, maksudnya jadilah kiai yang berkemajuan, jadilah kiai yang berwawasan luas, maksudnya ya maju, cara berpikirnya itu maju, jangan berhenti di salah satu di tempat ataupun di zona nyamannya. Jadilah yang berkemajuan itu maksudnya yang modern seperti itu, dan jangan lelah-lelah dalam bekerja di Muhammadiyah. Maksudnya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menginginkan anggota-anggota Muhammadiyah ini, atau menginginkan anggota dari organisasi Muhammadiyah ini untuk menjadi seorang muslim yang lebih maju lagi, untuk menginginkan sosok muslim yang lebih baik lagi, ya kan. Jadi tidak sama dengan sesuai dengan perkataan Nabi bahwasanya siapa yang lebih baik dari hari ini, misalnya siapa yang besok lebih baik dari hari ini, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan siapa yang sama dengan hari ini, maka dia adalah orang yang merugi. Nah, barang siapa yang lebih buruk dari hari kemarin, itu dia adalah orang yang celaka. Nah, ini salah satu pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menjadikan sosok muslim ini yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, lalu istilah kemajuan juga biasa dipakai oleh Presiden Soekarno dalam tulisannya yang berjudul Surat-Surat dari Aceh. Nah, ini ternyata Presiden Soekarno juga pernah mengatakan istilah kemajuan ini untuk di suatu tulisannya yang berjudul Surat-Surat dari Aceh. Oke, meskipun istilah Islam berkemajuan itu sudah dipakai sejak zaman lampau, dalam catatan sejarah istilah Islam berkemajuan itu diperkenalkan kembali dalam memberikan ciri tentang masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, adapun beberapa ciri-ciri masyarakat Islam menurut dari Muhammadiyah ini. Ciri-ciri masyarakat Islamnya, yang pertama itu masyarakat Islam ialah masyarakat yang dinamis dan dapat menjadi contoh. Nah, maksudnya dapat menjadi contoh ini bagaimana? Maksudnya masyarakat Islam yang menjadi contoh ini adalah kita harus menjadi versi terbaik dari diri kita. Bagaimana mewujudkan dari versi terbaik dari diri kita ini? Yaitu dengan cara mengasah diri kita inilah mengasah lagi, melangkah maju dan ingin menjadi seseorang yang lebih baik lagi, seperti itu, dan tidak stuck di zona nyamannya, seperti itu kan. Jadi secara tidak langsung, kalau kita misalnya semangat untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi, maka akan dicontoh dan dijadikan panutan oleh orang-orang yang lain untuk muslim dan muslimin yang lain, seperti itu. Terus masyarakat poin yang kedua, masyarakat Islam itu bisa membina semua sektor kehidupan serta serempak dan teratur dan terkoordinir. Maksudnya di sini Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bermaksud
untuk menjadikan kaum muslimin ini, umat-umat Islam ini menjadi seseorang yang dapat mengisi segala macam sektor. Maksud segala macam sektor bagaimana? Misalnya kita ditempatkan di bagaimana keadaan itu kita bisa, apapun itu kita bisa, multi talent. Nah, kita dianjurkan atau diharapkan untuk menjadi seseorang yang multi talent. Karena apa? Islam itu bukan hanya belajar tentang agama, tetapi juga Islam kan ada kayak fikih. Misalnya fikih aja ada 3, ada fikih ibadah, fikih muamalah, dan juga fikih munakahat. Munakahat itu tentang pernikahan. Nah, muamalah ini tentang kehidupan sehari-hari, fikih ibadah ya tentang ibadah. Nah, jadi memang kita nggak serta-merta dalam Islam ini hanya membicarakan ibadah juga, tetapi juga mengisi ataupun membicarakan tentang pekerjaan dan juga hal yang lainnya gitu. Jadi maka dari itu, dari sini orang Islam itu harus secara serempak itu teratur dan terkoordinir serta dapat mengisi sektor kehidupan masing-masing. Jadi kalau kita ditempatkan dimanapun kita bisa, dan juga menjadi seseorang yang teratur. Seseorang yang teratur itu seperti apa? Seseorang yang memang sesuai dengan aturan, sesuai dengan tatanannya. Karena apa? Kita ibadah aja memang harus ada tatanannya. Seperti wudhu, tiba-tiba langsung membasuh kaki, tiba-tiba langsung membasuh kepala. Dan juga kayak sholat juga, tiba-tiba kita tahiyat akhir, tiba-tiba kita sujud, kan nggak mungkin, kan harus pakai takbiratul ihram dulu, baca al-fatihah dulu, dan segala macamnya sampai tahiyat akhir, seperti itu. Nah, lalu yang poin ketiga, dalam pelaksanaannya masyarakat itu harus mengenal pentahapan dan juga pembagian pekerjaan. Nah, jadi bagaimana kita dalam memajukan Islam yang berkemajuan ini menjadikan orang yang bertahap. Nah, kita harus bertahap menjadi seseorang itu. Jadi misalnya kalau kita menjadi siswa, ya udah, tugas siswa itu apa? Tugas siswa itu adalah belajar dan belajar. Nah, setelah selesai belajar apa tahapannya? Tahapannya menjadi orang dewasa, menjadi orang yang bisa bekerja di bidang yang memang dia tekuni, gitu kan. Makanya ada tadi bahasa pembagian pekerjaan. Pembagian pekerjaan apa? Ya misalnya kalian ingin menekuni di bidang kesehatan, maka kalian akan sekolah menjadi dokter. Nah, kalian ingin menjadi seorang guru, di pembagian pekerjaannya kalian ya sekolah menjadi seorang tenaga pendidik dan segala macamnya. Nah, dari situ kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya dari Islam berkemajuan ini kita dituntut ataupun dianjurkan untuk menjadi orang yang lebih fleksibel, lebih memiliki kemauan yang kuat, memiliki etos kerja yang kuat lagi, supaya apa? Supaya menjadi orang yang lebih baik lagi dan memiliki value yang lebih tinggi. Oke, mungkin segitu dulu pembelajaran kita tentang Islam berkemajuan. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.